إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أعزنا الله وإياكم. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Syarhun Nuniyah yang menjelaskan tentang sifat-sifat Al-Jannah sebagai tempat yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya yang bertakwa. Qala rahimahullahu ta'ala faslun. Berkata rahimahullahu ta'ala pasal yang berikutnya fi sifatil jannati allati a'addaha Allahu dzul fadli wal minna li awliya'ihi al-mutamassikina bil kitab was sunnah. Menjelaskan tentang sifat syurga yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memiliki keutamaan yang sangat luas karunia-Nya, yang Allah persiapkan syurga itu bagi para walinya, yaitu orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa berpegang teguh dengan Alkitab, Al-Quranul Karim, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. فَإِذَا كُنْتَ مُشَوِّقًا إِلَى مَعْرِفَةِ أَوْصَافِ تِلْكَ الدَّارِ. Apabila engkau rindu untuk mengetahui sifat-sifat rumah dan tempat tinggal allati hiya maskanul huril hisan wa mustaqarrur rahmati war ridwan, yang mana tempat tinggal itu merupakan tempatnya para bidadari-bidadari yang cantik jelita. Demikian pula merupakan tempat yang penuh dengan rahmat Allah dan keridhaannya. Wa awsafu manaziliha wa ghurafiha sahibatil jamali wal ihsan. Demikian pula apabila engkau rindu untuk mengetahui sifat-sifat tempat-tempat tinggalnya, demikian pula kamar-kamar yang dimiliki oleh yang memiliki kecantikan dan kebaikan itu. Fa'lam annaha jannatun tayyibatun qad tamahhasa tibuha. Maka ketahuilah bahwa
tempat tinggal itu adalah merupakan jannah, merupakan surga yang sangat indah sekali. Qad tamahhasa tibuha, yang senantiasa yang kita lihat di situ adalah keindahan. Tidak terdapat aib di dalam surga itu. Yang mereka dapatkan dari para istri adalah istri-istri yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum fiha azwajun mutahharah. Dan bagi mereka akan mendapatkan istri-istri yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kotoran. Fala yalhaquha khabathun wala adha. Maka surga itu merupakan tempat yang tidak terdapat keburukan. Tidak ada pula gangguan. Tidak ada sesuatu yang menyakiti kita. Semuanya penuh dengan kenikmatan. Kenikmatan di atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita apabila Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan masukkannya ke dalam surga. Apa saja yang kita inginkan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya kepada kita. Dan kenikmatan yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahlul jannah di dalam surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa taba na'imuha fahuwa baqin la yabidu wa la yafna. Dan kenikmatannya selalu dalam keadaan baik. Tidak pernah hilang kenikmatan itu. Tidak pernah musnah kenikmatan itu. Kekal selamanya. Hum fiha khalidun. Mereka di dalamnya kekal. Dan ini merupakan i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Dan tidak berselisih umat ini dalam meyakini bahwa surga dan neraka adalah merupakan kedua tempat yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang mukmin dan fajir. Adapun bagi ahlul iman maka mereka mendapatkan surga. Adapun mereka dari ahlul kufur wa ahlul ma'asi maka mereka mendapatkan neraka. Dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, abadi selamanya. Sebagaimana kekalnya surga dan neraka. Maka orang-orang yang tinggal di dalamnya pun mereka dalam keadaan kekal. Orang-orang kafir, orang-orang yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka, maka siksaannya istimrariyah, terus menerus, tidak ada penghabisannya dan tidak ada istirahatnya, waliyadzubillah. Sementara ahlul jannah, orang-orang dimasukkan ke dalam surga, maka mereka terus menerus mendapatkan kenikmatan, kenikmatan di atas kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, beramal saleh, maka mereka mendapatkan al-husna, yaitu surga, wa ziyadah, dan tambahan dari kenikmatan itu, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Setelah masing-masing dari mereka akan menempati tempat kekalnya, ahlul jannah telah masuk ke dalam surga, ahlun nar telah dimasukkan ke dalam neraka, maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala memanggil kematian, yang mana kematian ini dibawa dan digiring di antara surga dan neraka dalam bentuk seekor kibas. Kematian adalah seekor kibas. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada seorang untuk berteriak dan mengatakan kepada penduduk neraka, "Ya ahlan nar." Wahai penduduk neraka, dengarkanlah. Maka penduduk neraka ini tatkala mereka mendengarkan teriakan itu, mereka mendengarkan panggilan itu, maka mereka pun bergembira. Mereka merasa bahwa jangan-jangan ini adalah merupakan keringanan bagi mereka. Mungkin mereka akan dikeluarkan dari neraka. Maka mereka pun bergembira dan menanti apa yang akan dikatakan pada mereka.
Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada penduduk surga, memerintahkan pada seorang untuk menyeru kepada ahlul jannah. Dan dikatakan pada mereka, ya ahlul jannah, wahai penduduk surga. Maka mereka pun menoleh kepada panggilan tersebut. Dan mereka dalam keadaan khawatir. Jangan sampai mereka akan dikeluarkan dari surga tersebut. Lalu kemudian mereka semuanya menyaksikan. Nah, pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk disembelih kematian. Disembelih kibash, yang mana itu merupakan kematian. Sehingga setelah dia disembelih maka matilah. Sehingga tidak ada lagi kematian. Tidak ada lagi kematian. Ahlul jannah di dalam neraka mereka kekal. Dan ahlun nar, mereka di dalam neraka pun mereka dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan pada mereka, ya ahlal jannah khaludun wala maut. Wa ya ahlan nar khaludun wala maut. Wahai penduduk surga, kekal kalian di dalamnya. Tidak ada lagi kematian. Wahai penduduk neraka, kekal kalian di dalamnya. Tidak ada lagi kematian. Dan itu merupakan akhir kehidupan kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang mendapatkan hidayah. Sehingga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam rahmatnya dan ke dalam surganya. Maka kenikmatan surga ini kata beliau adalah kenikmatan yang terus menerus. Fahuwa baqin la yabidu wa la yafna. Maka kenikmatannya itu terus menerus, kekal selamanya. Tidak akan sirna dan tidak akan punah. Wa huwa safin min kulli syaubin. Fala yumazijuhu kadarun. Wa la ya'ridu lahu itabun. Wala ifnun. Maka surga ini kenikmatannya adalah kenikmatan yang murni kenikmatan. Yang murni kenikmatan, sama sekali tidak terdapat padanya keletihan, tidak terdapat padanya aib, dan tidak dicampuri dengan kotoran, tidak pula dicampuri dengan kebinasaan dan kerusakan. Wala tabla jiddatuhu wala tadbulu nadaratuh. Dan sesuatu yang baru itu tidak akan menjadi usang, akan terus terasa baru. Nah, apa yang kita rasakan, apa yang kita dapatkan dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka itu terus menerus seakan-akan dalam keadaan baru, tidak ada usangnya. Ya, tidak ada istilah lama dan tidak terpakai lagi, terus menerus dalam keadaan kenikmatan. Demikian pula cahaya, kemuliaan dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tidak akan pudar dan tidak akan sirna. Wa min ajalli annal jannata tayyibatun kanat darat tayyibin. Fala na'am. Wa min ajli annal jannata tayyibatun kanat darat tayyibin. Disebabkan karena surga ini adalah penuh dengan kebaikan dan kenikmatan, maka ini merupakan tempat tinggalnya orang-orang yang baik. Karena surga adalah kenikmatan. Surga di dalamnya serba baik. Maka tidaklah dimasuki kecuali orang-orang yang baik pula. Fala yadkhuluha illa man salaha wa taba. Maka tidak ada yang masuk ke dalam surga kecuali orang yang baik hatinya. Orang yang dalam keadaan saleh, beramal saleh ketika mereka hidup di muka bumi. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam surah Ar-Ra'd ayat 23. Allah Azza wa Jalla berfirman, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Surga Aden itu merupakan surga yang mereka akan memasukinya, dan orang-orang yang saleh dari orang-orang tua mereka. Demikian pula dari istri-istri mereka dan dari keturunan-keturunan mereka. Syaratnya saleh. Wa man salaha. Siapa yang saleh, siapa yang baik dari orang-orang tua mereka. Menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak saleh tidak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Surga hanya diperuntukkan mereka orang-orang yang salihin. Adapun di antara mereka, di antara kaum mukminin yang sempurna keimanannya, maka mereka dimasukkan ke dalam surga secara langsung. Seperti para nabi, para rasul,
para syuhada, para siddiqin dan salihin. Mereka dimasukkan ke dalam surga dan mereka tidak merasakan siksaan neraka. Adapun di antara kaum muslimin ada yang sempat merasakan siksaan neraka. Walaupun dia seorang muslim akan tetapi dicampuri dengan berbagai perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Berbagai perbuatan-perbuatan mukhalafat yang pernah diamalkan. Maka orang-orang yang seperti ini dicuci terlebih dahulu. Dibersihkan di dalam neraka. Sehingga apabila telah tidak ada lagi kerusakan dan kotoran yang terdapat pada hatinya, setelah itu Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surganya. Wa kama qala, demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 31 sampai 32. Jannatu 'adnin yadkhulunaha tajri min tahtiha al-anhar lahum fiha ma yasha'un kadzalika yajzillahul muttaqin. Surga-surga Aden itu yang mereka akan memasukinya mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bagi mereka akan mendapatkan apa saja yang mereka inginkan. Apa saja yang mereka inginkan. Maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang bertakwa. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Yaitu orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan thayyibin, salihin. Mereka adalah orang-orang yang saleh. Yaqulun, lalu mereka pun mengatakan salamun alaikum. Para malaikat mengatakan pada mereka keselamatan atas kalian. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga dengan apa yang telah kalian amalkan dahulu. Maka di dalam ayat ini persyaratan bagi orang-orang bertakwa. Mereka itulah yang mendapatkan kenikmatan. Mereka itulah yang mendapatkan jannatu Aden. Surga Aden. Sebahagian para ulama ada yang mengatakan yang dimaksud dengan Aden adalah surga yang dimana seseorang itu akan kekal di dalamnya. Dinamakan Aden ya dari kata adana bil makan. Maknanya adalah aqama fi, tinggal di dalamnya. Kekal di dalamnya, tidak akan keluar lagi. Setelah mereka masuki surga, maka mereka tidak lagi akan dikeluarkan dari surga tersebut. Sebagian para ulama ada pula yang menafsirkan bahwa Aden merupakan salah satu nama surga. Dan surga inilah yang dinamakan dengan surga Firdaus. Yang kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, apabila kita meminta surga kepada Allah, maka mintalah Firdaus. Idza sa'altumullaha al-jannah fas'alul Firdaus, fa innahu a'lal jannati wa awsatuha wa saqfuhu wa fawqahu arsyur rahman. Apabila kalian hendak meminta surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu adalah merupakan surga yang paling tinggi dan paling tengah. Paling tinggi dan paling pertengahan. Hadis ini jadikan dalil oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala menunjukkan bahwa jagat raya ini bulat. Sebagaimana bumi bulat, demikian pula alam raya ini, alam semesta ini, jagat raya dalam keadaan berbentuk bulat. Naam. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan surga, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan surga Firdaus berada di tempat yang tertinggi dan pertengahan. Kata Syekhul Islam, sesuatu yang ada di tempat yang tertinggi dan paling tengah tidaklah terjadi kecuali apabila keadaan surga tersebut dalam keadaan falak, yakni berbentuk bulat. Maka ikhwan fillah azakumullah, sebagian para ulama menafsirkan bahwa jannatu Aden adalah Firdaus tersebut yang kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kepadanya, dan di atas dari surga tersebut tidak lain kecuali arasy Allah Subhanahu wa taala. Wa kaqaulihi, demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar ayat 73. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan digiringlah orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka, kepada Allah, ke dalam surga.
Siapa yang digiring? Orang-orang yang bertakwa. Berarti mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kenikmatan. Mereka digiring ke dalam surga dalam keadaan berkelompok-kelompok. Hatta idza ja'uha, apabila mereka telah mendatanginya, wa futihat abwabuha, dan telah dibuka pintu-pintu surga tersebut. Dan tentunya dalam hadis-hadis sebagaimana akan kita sebutkan nanti, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliaulah yang pertama yang mengetuk pintu surga, dan beliaulah yang pertama yang memasuki surga. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaga surga, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Keselamatan atas kalian. Tibtum dari kata tayyib, kalian telah kalian dalam keadaan baik. Kalian telah baik. Kalian adalah orang-orang yang saleh. Maka ini menunjukkan bahwa orang-orang dimasukkan ke dalam surga tayyibin. Mereka adalah orang-orang yang baik, yang saleh. Fadkhuluha khalidin. Maka masuklah kalian ke dalam surga dalam keadaan kalian dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya tusamma Darussalam. Dan surga ini juga dinamakan Darussalam, tempat tinggal yang penuh dengan keselamatan. Aman sentosa. Lianna ahlaha salimun min kulli makruhin. Dinamakan Darussalam disebabkan karena penduduk surga mereka dalam keadaan selamat, senantiasa dalam keadaan selamat. Dari setiap hal-hal yang dibenci, mereka terhindar. Mereka tidak merasakan sesuatu yang mereka benci. Selalu dalam keadaan senang. Selalu dalam keadaan merasakan kenikmatan-kenikmatan. La yamassuhum fiha nasabun, wala wasabun, wala hammun, wala hazanun. Mereka tidak disentuh oleh perasaan letih, capek, sakit, gundah gulana, dalam keadaan sedih. Mereka sama sekali tidak pernah merasakan itu. Terus dalam keadaan senang. Ini ahlul jannah ya akhwan. Sedangkan di dunia penuh dengan berbagai macam cobaan. Kadang kita gembira, naam, terkadang kita gembira. Tapi dalam beberapa saat kita merasakan kesedihan. Kita merasakan berbagai macam cobaan, musibah. Maka sungguh sangat bodohlah. Sungguh sangat dangkal sekali akal orang-orang yang mereka justru lebih mementingkan kehidupan dunia mereka. Berusaha untuk mengumpulkan harta-harta dunia. Kepentingannya adalah untuk mengumpulkan dunia. Seakan-akan mereka akan kekal di dalamnya. Lau anna libni Adam wadiyan min zahabin, la ahabba yakuna lahu wadiyan. Wa la yamla afahu illa turab. Wa yatubullahu ala man taba. Kalaulah sekiranya manusia ini, mereka telah diberikan emas sebanyak satu lembah. Mereka telah diberikan emas satu lembah. Tidak bersyukur. Tidak merasa cukup. Tidak memiliki sifat qanaah. Maka dia akan selalu mendambakan untuk diberikan 2 lembah. Terus. Keinginannya untuk selalu bertambah dan bertambah. Padahal ketika dia mati tidak ada yang mengisinya kecuali tanah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni orang-orang yang hendak bertaubat. Adapun di dalam surga sangat jauh keadaannya dengan apa yang mereka rasakan ketika mereka di dunia. Semuanya penuh dengan kenikmatan. Awal mereka masuk telah dikatakan pada mereka, salamun alaikum tibtum. Keselamatan atas kalian. Kalian dalam keadaan aman, sentosa. Tidak ada lagi gangguan. Tidak ada lagi perasaan sakit. Tidak ada lagi kesedihan. Subhanallah. Sungguh besar kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan bagi mereka-mereka yang bersabar di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali anna tahiyyatahum fiha assalam. Dan disebabkan karena tahiyat, ucapan selamat mereka di dalam surga adalah assalam. Assalamualaikum. Keselamatan. Yusallimu alaihim rabbuhum. Bahkan Allah mengucapkan salam kepada mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah di dalam surah Yasin ayat 58. Salamun qawlan min rabbir rahim. Keselamatan atas kalian. Ini adalah ucapan dari Allah, dari Rabb yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin bagi mereka
keselamatan, keamanan. Nah, wa tusallimu alaihimul malaika, demikian pula para malaikat mengucapkan salam kepada mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah di dalam surah Ar-Ra'd ayat 23 hingga 24. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan para malaikat mereka memasuki dan bertemu dengan mereka, para penduduk-penduduk surga ini, dari setiap pintu. Para malaikat menjemput mereka agar mereka semuanya masuk ke dalam surga. Salamun alaikum, keselamatan atas kalian, bima sabartum, dengan apa yang telah kalian amalkan dahulu ketika di dunia. Kalian bersabar di atas ketaatan kepada Allah. Fa ni'ma uqbaddar, maka sungguh sangat nikmat yang kalian rasakan dari akibat kesabaran kalian. Ya, biarlah kita merasakan dulu berbagai macam cobaan di dunia. Karena dunia adalah merupakan tempat yang hina, tempat yang fani, tempat yang akan sirna, yang akan musnah. Sebentar lagi kita akan berpisah dengan dunia. Sebentar lagi kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cukup kita bersabar dalam waktu sesaat saja. Hanya dalam beberapa waktu umur saja, yang sangat sebentar sekali, kita akan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita fikirkan pada diri kita. Pada awalnya kita merasakan kita adalah orang-orang yang belum mencapai usia balik. Lalu kemudian tanpa terasa, bagai mimpi rasanya. Ya. Lalu kemudian kita semakin lama semakin beranjak dewasa. Semakin lama semakin dewasa. Yang tadinya kita belum balik, kemudian kita menjadi balik. Setelah itu kita menikah. Ternyata kita sudah punya anak. Mungkin suatu saat nanti kita telah memiliki cucu dan keturunan. Terus. Dan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kekekalan di dunia ini. Setelah kita meninggal, apa yang kita hadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Harta? Kedudukan? La, tidak sama sekali. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak bermanfaat harta kita, berapapun banyaknya harta yang kita miliki, tidak akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat hatinya dari berbagai macam penyimpangan, ikhlas dalam beribadah kepada Allah, mengamalkan amalan-amalan yang saleh, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabar di atasnya. Maka akibatnya adalah ni'ma uqbaddar, sebaik-baik akibat yang mereka rasakan. Sebaik-baik akibat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih dalam satu hal, satu permasalahan, maka kembalikan itu kepada Allah, kepada Al-Quran, dan kembalikan kepada Rasul, kepada hadis-hadis Nabi SAW. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, lalu Allah menyatakan, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu adalah paling baik. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah adalah paling baik. Wa ahsanu ta'wila, yaitu wa ahsanu aqibatan. Dan paling baik pula akibatnya. Paling baik akibatnya. Orang yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dia akan merasakan akibat yang terbaik. Dan kenikmatan yang paling besar dari akibat tersebut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kenikmatan yang kekal. Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bersabar. Bima sabartum, disebabkan karena kesabaran kalian. Bersabar sesaat, maka kita akan mendapatkan balasan yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tusamma aidan, dan juga surga ini dinamakan Jannatul Ma'wa. Dinamakan pula surga Al-Ma'wa. Yang dimaksud dengan Al-Ma'wa adalah Al-Mustaqar, yang tempat kekal abadi. Kaqaulihi ta'ala, seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah As-Sajdah ayat 19. Ammal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun
Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan jannatul ma'wa. Nuzulan bima kanu ya'malun, mereka akan menempatinya berdasarkan apa yang telah mereka amalkan dahulu. Wa ma'nal ma'wa al-mustaqarru wal maskat. Yang dimaksud dengan al-ma'wa adalah tempat yang tetap dan tempat tinggal yang kekal. Fahiya ma'wal abrar min ibadillahi wa maskani jundihi alladhina hum asakirul Qur'ani wal iman. Maka ini merupakan tempatnya orang-orang yang taat dari hamba-hamba Allah dan tempat tinggalnya para tentara-tentara Allah yang mereka senantiasa mempertahankan Al-Quran dan membela keimanan. Mereka itulah yang mendapatkannya. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ay yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana al-jannah. Kemudian pasal yang berikutnya, fi adadi darajatil jannati wa ma baina kulli darajatain. Jumlah tingkatan surga. Berapa tingkat itu? Ya. Kalau di dunia ini kita mengetahui ada rumah-rumah. Ada yang 1 tingkat, ada yang 2 tingkat, ada 10 tingkat. Ya. Maka di dalam surga, maka surga itu pun memiliki tingkatan-tingkatan. Semakin tinggi tingkatan itu, semakin dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk meminta surga yang paling tinggi. Jadi surga itu darajat. Bertingkat dari bawah ke atas. Neraka juga demikian. Neraka juga bertingkat-tingkat, tapi tingkatannya ke bawah. Ya. Tingkatannya ke bawah. Surga tempat yang paling tinggi di atas. Naam. Dan di atas surga adalah arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan ketinggian surga. Dan itu bertingkat-tingkat. Sedangkan neraka paling bawah. Ya. Paling dasarnya bumi. Di bawah bumi. Terhimpit. Sempit. Dan surga itu pun bertingkat-tingkat. Darakat. Tapi tingkatannya semakin ke bawah semakin hina. Ya. Jadi tingkatan neraka itu dari atas ke bawah. Kalau surga dari bawah ke atas. Namanya darajat. Kalau neraka dari atas ke bawah. Namanya darakat. Oleh karena itu orang-orang munafikin. Orang-orang munafik. Mereka dimasukkan dan dilemparkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam tingkatan neraka yang paling rendah. Innal munafiqina lafi ad-darkil asfali minan nar. Ad-darki. Allah tidak menyatakan ad-darajah. Ad-dark. Menggunakan ka. Dalam tingkatan yang paling rendah. Ya. Di dalam neraka. Itulah yang mereka dapatkan. Itulah yang mereka rasakan. Nah, adapun surga, maka tingkatan semakin ke atas semakin mulia. Wa ma baina kulli darajatain, dan berapa jarak antara satu tingkatan dengan tingkatan yang berikutnya? Berapa jaraknya? Nah, kalau di dunia ini kita melihat bangunan-bangunan, ya di sana ada jarak antara tingkat pertama dengan tingkat kedua sekian meter misalnya. Nah, kalau di dalam surga berapa jarak antara satu tingkat dengan tingkatan yang berikutnya? Beliau berkata rahimahullah, hadza bayanun li darajatil jannati wa manaziliha. Ini adalah penjelasan tentang tingkatan-tingkatan surga dan tempat-tempatnya. Wa hiya minal kathrati wat tafawuti bihaitsu la yu'lamu idhamuha la ya'lamu idhamaha wa tabahiyaha illa Allah azza wa jalla. Dan tingkatan-tingkatan surga ini disebabkan karena banyaknya tingkatannya dan berbeda-bedanya kedudukan mereka, di mana tidak ada yang mengetahui besarnya surga itu dan kemegahannya kecuali Allah Azza wa Jal. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui sangat luasnya surga dan sangat megahnya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 163. Hum darajatun 'indallah wallahu basirum bima ya'malun.
Mereka akan merasakan tingkatan-tingkatan di dalam surga di sisi Allah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat terhadap apa yang telah mereka amalkan. Darajat. Maka mereka itu bertingkat-tingkat di dalam surga. Wa qala, dan Allah juga berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 95 dan 96. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Allah lebih memuliakan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta-harta mereka dan dengan jiwa-jiwa mereka daripada orang-orang yang tidak berangkat jihad. Darajatan, ditinggikan satu derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama menafsirkan bahwa Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat ini berkenan tentang orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Bahwa orang-orang yang ikut dalam perang Badar itu lebih ditinggikan dan dimuliakan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang tidak berangkat pada waktu itu dalam mengikuti perang Badar. Nah, dan demikian pula secara umum, ya. Demikian pula secara umum, orang yang berangkat berjihad lebih mulia daripada orang yang tidak berangkat berjihad. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Namun masing-masing dari mereka Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi mereka surga. Allah menjanjikan mereka surga. Ini berkenan tentang orang-orang yang tidak diperintahkan untuk keluar berjihad di jalan Allah, perintah wajib, tapi perintah sunnah. Siapa yang hendak berangkat silahkan, siapa yang tidak hendak berangkat juga tidak mengapa. Namun orang yang berangkat dan orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala lebih dimuliakan, lebih ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang qa'id, orang-orang yang duduk, yang tidak berangkat jihad. Namun semuanya telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-husna. Semuanya telah dijanjikan surga, tapi bertingkat-tingkat. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, ya, dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah dengan cara-cara yang benar, maka mereka itu dimuliakan oleh Allah, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang tidak berangkat jihad. Wa faddalallahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajra. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih memuliakan orang-orang yang berjihad daripada orang-orang yang tidak berangkat jihad, ajran aziman, pahala yang besar, darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah, beberapa derajat ditinggikan oleh Allah, beberapa derajat, beberapa tingkatan di dalam surga, dan kemuliaan serta ampunan dari Allah dan rahmatnya. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka di dalam ayat-ayat Allah ini menjelaskan tentang adanya tingkatan-tingkatan di dalam surga. Hanya saja dalam ayat ini tidak disebutkan berapa tingkatan yang terdapat dalam surga, dan juga tidak disebutkan berapa jarak antara satu tingkatan dengan tingkatan yang berikutnya. Namun ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis yang akan kita sebutkan insyaallah taala. Wa fi sahihaini min hadits Abi Sa'id Al-Khudri, di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna ahlal jannati la yatara'auna ahlal ghurafi min fawqihim. Sesungguhnya penduduk surga itu, mereka di dalam surga, mereka akan melihat ahlal ghuraf, orang-orang yang tinggal di kamar-kamar mereka, min fawqihim, dari atas-atas mereka. Jadi ada penduduk surga yang tinggal di tingkatan bawah gitu. Tapi mereka melihat orang yang tinggal di tingkatan yang di atas. Jadi mereka melihat gini. Nah, min fawqihim, dari atas mereka. Mereka melihat, wah itu mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan tingkatannya, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
kama yatara'una al-kawkab ad-durri al-ghabir fil ufuqi minal masyriqi wal maghribi litafaduli ma bainahum. Mereka melihat dari atas mereka sebagaimana mereka melihat bintang yang bersinar di langit, ya, yang muncul di atas langit, di ufuk. Apakah di daerah timur maupun di daerah barat. Jadi seperti mereka melihat bintang, ya, tinggi di atas ini. Ya, tingkatan mereka rendah. Nah, kalau di dunia ini ibaratnya seperti gubuk, ya, di gubuk lihat hotel yang tinggi, itu mereka di atas. Nah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti mereka melihat bintang di atas mereka. Litafaduli ma bainahum. Kenapa demikian? Kenapa ada yang di atas, ada yang di bawah? Karena berbedanya, ya. Ada yang lebih utama daripada yang lain di antara mereka. Mereka sama-sama dari ahlul jannah. Mereka dari penduduk surga semuanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan sebahagian mereka di atas sebahagian yang lain. Nah, subhanallah. Ya, mungkin di antara kita ada yang, ya, terlintas dalam pikiran kita, yang penting masuk surga lah sudah. Yang penting masuk surga sudah, syukur sudah. Nah, jangan begitu. Minta surga Firdaus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, kalau kalian meminta surga, jangan berkecil hati gitu loh. Ya sudah, yang penting dapat yang, ya, emperan lah, emperan surga enggak mengapa. Jangan seperti itu ya akhwan. Idza sa'altumul jannah fas'alul firdaus. Minta surga Firdaus dari Allah Subhanahu wa taala. Minta surga yang paling tinggi. Karena Allah Azza wa Jalla mukriha lahu. Tidak ada yang memaksa Allah, tidak ada yang mencegah Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah Subhanahu wa taala memberikannya. Naam. Qalu, lalu kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya la yablughuha ghairuhum." Wahai Rasulullah, itu tempat-tempat tinggalnya para nabi, ya, yang tinggal di tingkat-tingkat yang tinggi itu, tempat tinggalnya para nabi, la yablughuha ghairuhum. Orang lain mungkin tidak akan sampai ke situ ya Rasulullah. Qala bala, kata Rasulullah SAW, bahkan tidak demikian. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Rijalun amanu billah wa saddaqul mursalin. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan mereka membenarkan para rasul. Mereka membenarkan para rasul, mereka mengikuti tuntunan para rasul. Maka mereka pun mendapatkan kenikmatan itu. Maksud beliau bahwa jangan kemudian kita berkecil hati. Ternyata tempat-tempat itu pun akan didapatkan oleh selain para nabi, selain para rasul, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang istiqamah mengamalkan kitabullah dan membenarkan para rasul, mengamalkan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga mendengarkan ini akan membesarkan keinginan kita untuk terus beramal. La ta'jiz, ihris ala ma yanfa'uk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semangat untuk selalu mencari hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Jangan lemah dalam beramal. Walahuma aidha min hadits Sahl ibn Sa'din. Demikian pula diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadisnya Sahl bin Sa'ad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahlal jannati la yatara'una ahlal ghurfati fil jannah kama tarawna al-kawkaba fi ufuqis sama." Sesungguhnya penduduk surga di antara mereka ada yang akan melihat orang-orang yang tinggal di dalam kamarnya di dalam surga seperti kalian melihat bintang yang ada di atas langit. Seperti kalian melihat bintang yang ada di atas langit. Nah, ini kemuliaan bahwa Allah Subhanahu wa taala pun di antara kaum mukminin ada yang dimuliakan di atas yang lainnya. Wa fil musnadi, dan di dalam musnad al-Imam Ahmad, min hadits Abi Sa'id yarfa'u, dari hadis Abu Sa'id al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, "Inna fil jannati mi'ata darajah." Sesungguhnya di dalam surga itu ada 100 tingkat. Walau anna al-'alamin ijtama'u fi ihdahunna wasi'athum. Kalaulah seluruh
manusia, seluruh makhluk yang ada di alam ini, mereka berkumpul semuanya di satu tingkat dari 100 tingkat itu, cukup bagi mereka. Subhanallah, sangat luas. Kumpulkan seluruh makhluk, ya, dari makhluk yang paling pertama sampai makhluk yang hidup di hari kiamat. Naam, hidup di hari kiamat. Kumpulkan mereka semua di satu tingkatan, maka mencukupi mereka semuanya. Dan surga itu 100 tingkat. Surga itu 100 tingkat. Namun hadis ini adalah hadis yang dhaif, ya. Di dalam sanadnya terdapat seorang perawi bernama Abdullah bin Lahi'ah, dan yang meriwayatkan darinya seorang perawi Naam yang meriwayatkan dari Abdullah bin Lahi'ah, dan Ibnu Lahi'ah dhaif, lemah. Demikian pula termasuk cacat dari hadis ini terdapat seorang perawi yang bernama Darraj yang meriwayatkan hadis dari Abu Haytham. Dan riwayat Darraj apabila meriwayatkan dari Abu Haytham juga didhaifkan, dilemahkan riwayatnya. Sehingga riwayat ini adalah riwayat yang lemah. Namun tentang penyebutan 100 tingkatan telah sahih dalam jalan-jalan yang lainnya. Dalam riwayat-riwayat yang lain, Rasulullah SAW menyatakan fil jannati mi'atu darajah. Di dalam surga itu ada 100 tingkatan. Ma baina kulli darajataini mi'atu 'am. Antara satu tingkatan dengan tingkatan yang berikutnya sejarak perjalanan 100 tahun. Sejarak perjalanan 100 tahun. Antum misalnya naik unta, ya, dari tempat ini keliling dunia. Entah kira-kira sampai di mana, ya, selama 100 tahun. Sampai di mana kira-kira? Nah, keliling terus. Ya, umurnya mungkin nggak sampai ke situ. Nah, mi'atu 'am, 100 tahun ini. Subhanallah. Bayangkan ya, ikhwan. Sungguh sangat luasnya. Ya, arduhas samawatul ard. Seluas langit dan bumi, bahkan lebih luas. Surga Allah Subhanahu wa taala. Satu tingkat. Nah, gimana 100 tingkat? Subhanallah, enggak terbayangkan. Wa fil musnadi, dalam musnad Al-Imam Ahmad, juga dalam riwayat Ibnu Majah, aidan marfu'an, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an. Dikatakan kepada mereka yang senantiasa mengamalkan Al-Quran dan membaca Al-Quran, idza dakhala al-jannah, apabila dia telah masuk ke surga, dikatakan kepada mereka, iqra was'ad, terus kamu baca bacaanmu sebagaimana kamu baca ketika kamu di dunia, dan teruslah kamu menaiki tingkatan-tingkatan surga itu. Fayaqra'u wa yas'adu bi kulli ayatin darajatan, dan dia menaiki setiap ayat satu tingkatan. Setiap ayat. Baca satu ayat, naik satu tingkat. Baca satu ayat, naik satu tingkat. Lah kalau dia hafal satu Al-Quran, berapa tingkatan itu? Nah, hatta yaqra akhira syai'in ma'ahu, sampai dia membaca yang terakhir yang dia hafal. Dia baca terus. Nah, setiap satu ayat yang dia baca, naik dia satu tingkat dalam surga. Subhanallah. Ini ahlul Quran. Hadis ini hadis yang sahih, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Wa hadha sarihun. Nah, hadis yang satu ini, ya, setiap ayat naik satu tingkat. Nah, kalau surah Al-Baqarah, dia membaca surah Al-Baqarah misalnya, berapa ayat surah Al-Baqarah? 286. Kalau dia hafal, dia baca satu ayat naik satu tingkat. Berapa tingkatan surga itu? Gimana kalau dihafal surah Al-Imran? Gimana kalau dihafal An-Nisa, Al-Ma'idah, dan seterusnya. Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal. Gimana kalau sampai An-Nas? Subhanallah. Subhanallah. Ya, kata beliau, ini jelas. Fi anna darajatil jannah azyadu min mi'ah. Ini menunjukkan bahwa tingkatan surga itu lebih dari 100 tingkat. Lebih dari 100 tingkat. Nah, gimana dengan hadis tadi yang kita bacakan bahwa dalam surga itu ada 100 tingkatan? Nah, dalam hadis ini mengatakan setiap ayat satu tingkat. Ya. Kalau lebih dari 100 ayat, maka melebihi 100 tingkatan. Maka kata beliau ini menunjukkan tingkatan surga lebih dari 100. Wa amma tahdiduha bi mi'atin kama fil hadits alladhi qablahu wa fi ghairihi,
Adapun pembatasan dan penyebutan 100 tingkat sebagaimana dalam hadis sebelumnya dan demikian pula dalam hadis yang lain, fala'allal murada bihi kama qala al-muallif fi kitabih Hadil Arwah. Maka mungkin yang dimaksud dengan 100 tingkat tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh muallif yakni Ibnu Qayyim dalam kitabnya yang lain Hadil Arwah, anna hadhil mi'ata hiya nihayatud darajat. Bahwa 100 tingkat ini adalah merupakan tingkatan-tingkatan yang istimewa. Ya, 100 tingkat yang paling akhir. Nah, jadi tingkatan surga itu banyak. Nah, 100 tingkat yang disebutkan di dalam hadis itu bukan menunjukkan batasan tingkatan yang terdapat dalam surga. Tapi kata beliau, maksudnya bahwa itu merupakan 100 tingkat yang paling tinggi. Ya, istilahnya kelas VIP. Ya, kelas VIP yang tertinggi. Nah, itu yang diberikan pada orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inna fil jannati mi'ata darajah a'addaha Allahu azza wa jalla lil mujahidin fi sabilillah. Di dalam surga itu ada 100 tingkat yang telah Allah persiapkan bagi orang-orang berjihad jalan Allah. Tidak menunjukkan bahwa surga itu hanya 100 tingkat, masih banyak tingkatan-tingkatan yang lain. Ini penafsiran yang pertama. Wa fi dhimni kulli darajatin darajatun dunaha. Ya. Dan setiap tingkatan tersebut ada tingkatan di bawahnya. Awil muradu biha, ataukah makna yang kedua yang dimaksud dengan 100 tingkat itu ad-darajatul kibar, adalah tingkatan-tingkatan yang besar-besar. Allati tatakhallaluha dirajun sigarun, yang diselingi dengan tingkatan-tingkatan yang kecil. Ya. Ibaratnya mungkin jalan besar, ada gang-gangnya, ada jalan-jalan kecilnya. Ya, ada serat satunya, ada serat duanya. Nah itu, ya seperti itulah. Ya, mungkin ibaratnya. Ada jalan-jalan yang besar. Nah, di antara jalan yang besar itu ada jalan-jalan yang kecil. Ibaratnya seperti as-siratul mustaqim, jalan yang lurus ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan bentuk mufrad. Ya, tidak dalam bentuk jamak, bentuk mufrad, tunggal. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Ini adalah jalanku yang lurus, satu. Fattabi'u, ikuti jalan ini. Wala tattabi'us subul. Jangan kamu mengikuti jalan-jalan. Jalan-jalan ini menyesatkan. Ya. Berarti apa? Jalan yang selamat itu hanya satu, tidak berbilang. Nah, tapi di dalam jalan keselamatan dalam as-siratul mustaqim ada apa istilah jalan-jalan yang kecil yang menuju kepada jalan yang besar itu tadi. Nah, itulah yang disebutkan oleh Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan memberikan petunjuk subul, jalan-jalan kami, subulus salam, jalan-jalan keselamatan. Nah, ini ibaratnya jalan-jalan yang kecil yang akan mengantarkan kepada jalan yang besar tersebut. Maka demikian pula tingkatan surga. Ya, setiap satu tingkat ada tingkatan-tingkatan kecilnya gitu loh. Nah, 100 tingkatan ini adalah tingkatan yang besar-besar. Tingkatan yang besar. Dan di setiap tingkatan tersebut ada tingkatan-tingkatan yang kecil. Wallahu a'lam. Wa warada anna baina kulli darajatain masirata mi'ati 'am. Telah datang beberapa riwayat yang menyebutkan setiap antara satu tingkatan dengan tingkatan yang berikutnya itu sejarak 100 tahun. Sejarak 100 tahun. Wa warada 500 'am. Ada juga riwayat yang lain yang mengatakan 500 tahun. Jadi ada 100 tahun, ada yang mengatakan perjalanan 500 tahun. Wala tanaqudhu bainahuma. Tidak bertentangan dan tidak terjadi kontradiksi antara keduanya. Fa inna dzalika mahmulun ala ikhtilafis sayr fi sur'ati wal but'i. Ya. Nah, bagaimana kita membawa riwayat-riwayat tersebut? Tidak bertentangan. Kita mengatakan kita membawa setiap riwayat tersebut ya, kepada berbedanya seseorang dalam melakukan perjalanan. Ya kan? Ada orang yang berjalan dengan kakinya, ada orang yang berjalan dengan menggunakan kendaraan. Ya. Berbeda antara orang yang mengendarai kuda dengan orang yang mengendarai unta. Kalau unta lambat, ya kan? Kalau kuda lebih cepat. Nah, lebih cepat mencapai tujuan. Maka demikian pula apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi wasallam
beliau berdialog dengan orang-orang yang hidup pada zaman itu dengan model-model kendaraan yang ada pada zaman itu. Bahwa jarak antara satu tingkatan dengan tingkatan yang berikutnya itu sejarak 500 tahun perjalanan. Ya. Nah ini kira-kira mungkin kalau orang berjalan dengan jalan kaki. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan antara satu tingkatan dan tingkatan yang berikutnya itu sejarak 100 tahun perjalanan. Nah ini mungkin orang yang melakukan perjalanan dengan unta atau dengan kuda dan yang semisalnya. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan ini tergantung kepada siapa beliau mengatakannya dan pada siapa beliau berdialog. Qalahul muallifu rahimahullah. Ini disebutkan oleh al-muallif rahimahullah. Wa a'la darajatil jannah wal firdaus. Dan yang tertinggi dari tingkatan syurga, maka tingkatan yang paling tinggi adalah syurga firdaus. Fahuwa wasatul jannah wa a'laha. Dan itu adalah syurga yang pertengahan dan yang tertinggi. Wa saqfuhu arsyur rahman. Sedangkan atapnya syurga firdaus, itulah arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Kama rawal Bukhari fi sahihi an Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati mi'ata darajah a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilih. Sesungguhnya di dalam surga itu ada 100 tingkatan yang telah Allah persiapkan bagi orang-orang yang berjihad di jalannya. Baina kulli darajatain kama baina as-sama'i wal ard. Antara satu tingkatan dengan tingkatan yang berikutnya itu seperti antara langit dan bumi. Ya. Antara satu tingkatan atau antara satu tingkatan dengan tingkatan berikutnya itu jaraknya seperti atau seluas langit dan bumi. Fa idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Maka apabila kalian meminta kepada Allah, mintalah surga firdaus. Fa innahu wasatul jannah wa a'lal jannah. Karena itu adalah surga pertengahan dan surga yang paling tinggi. Wa fauqahu arsyur rahman wa minhu tufajjaru anharul jannah. Dan di atas surga firdaus itu adalah arsy Allah, dan dari situlah terpancar sungai-sungai yang terdapat di dalam surga. Wa a'la darajatil firdaus. Nah, lalu kata beliau, surga firdaus ini pun luas, memiliki tingkatan-tingkatan lagi. Nah, yang kita sebutkan tadi tingkatan-tingkatan yang kecil. Ada yang lebih mulia daripada yang lainnya. Nah, yang termulia yang terdapat di dalam surga firdaus itu ada tempat yang namanya al-wasilah. Ada tempat yang namanya al-wasilah. Jadi surga firdaus masih memiliki tempat-tempat yang juga bertingkat-tingkat. Nah, tingkatan yang tertinggi dalam surga firdaus adalah al-wasilah allati khassa biha nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, yang telah dikhususkan untuk nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khusus untuk beliau ini. Surga al-wasilah ini. Wa summiyat wasilatan, dinamakan surga itu ya yang terdapat dalam surga firdaus dinamakan al-wasilah li'annaha aqrabud darajati ilal arsy. Disebabkan karena surga itu, surga wasilah ini adalah merupakan tingkatan yang paling dekat kepada arsy. Fahiya aqrabud darajati ila Allah azza wa jal. Maka ini merupakan tingkatan yang paling dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rawa Muslimun fi sahihi. Telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya min hadits Amr ibn al-As radhiyallahu an. Dari hadis Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, bahwa beliau mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Apabila kalian mendengarkan muadzin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan. Ikuti. Ya, dalam riwayat yang lain, terkecuali ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka kita dianjurkan untuk mengatakan la haula wala quwata illa billah. Setelah itu, tsumma shallu alayya. Bersalawatlah atasku. Ini menunjukkan dianjurkannya seorang bersalawat kepada Rasulullah SAW setelah
azan dikumandangkan. Fa innahu man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Karena sesungguhnya barang siapa yang bersalawat atasku 1 kali salawat, maka Allah akan membalas salawatnya 10 kali. Kalau Allah bersalawat kepada hamba, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pujian kepada hamba itu di hadapan para malaikatnya yang mulia. Setelah itu, thumma salullaha lil wasilah. Setelah itu kalian berdoa kepada Allah, memintakan untukku surga wasilah itu. Ya. Fa innaha manzilatun fil jannati. Karena wasilah ini merupakan kedudukan. Satu kedudukan yang terdapat di dalam surga. La tambaghi illa li'abdin min ibadillah. Yang tidak sepantasnya didapatkan kecuali bagi seorang dari hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna huwa. Dan saya mengharapkan agar surga wasilah itu yang mendapatkannya adalah aku. Faman sa'alallaha lil wasilah halat alaihi syafa'ati. Maka barang siapa yang meminta kepada Allah untukku al-wasilah itu, maka dihalalkan atasnya syafaatku. Maka Rasulullah SAW akan berikan pada syafaat. Itulah yang kita dianjurkan untuk membaca pada saat muadzin selesai mengumandangkan adzan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Al-wasilah. Nah, doa inilah yang kita dianjurkan untuk kita senantiasa mengucapkannya setelah dikumandangkannya al-adzan. Barang siapa yang mengucapkan ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan kepadanya syafaat pada hari kiamat. Saya kira sampai di sini insyaallah taala yang kita sebutkan dari sifat-sifat surga dan keindahannya serta luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah persiapkan bagi hamba-hambanya yang muttaqin. Mudah-mudahan apa yang kita sebutkan ini memberikan manfaat kepada kita dan menambah keimanan kita serta mendorong kita untuk semakin memperbanyak amalan saleh dan mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.